Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas materi mengenai perubahan bangun ruang kerucut untuk materi yang keempat, yaitu selisih volume bangun ruang kerucut. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Perubahan bangun ruang kerucut untuk materi yang keempat, yaitu selisih volume bangun ruang kerucut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara menentukan selisih dari volume dua buah kerucut yang mempunyai panjang jari-jari yang berbeda, di mana tingginya itu sama. Nah, kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menghitung selisih dari volume bangun ruang kerucut dan tabung. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Sebuah kerucut berada di dalam sebuah tabung dan dua alasnya berimpit. Tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. Tentukan volume tabung di luar kerucut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah tabung, di mana di dalam tabung ini terdapat sebuah kerucut. Nah, alas kerucut itu berimpit dengan alas tabung, sehingga panjang diameter tabung itu sama dengan panjang diameter kerucut, yaitu 20 cm. Nah, karena diameter dari kedua bangun ruang ini sama, yaitu 20 cm, maka panjang jari-jarinya itu juga sama. Nah, di mana panjang jari-jari tabung dan kerucut itu sama dengan setengah dari panjang diameternya, yaitu setengah dari 20 cm. Sehingga didapat panjang jari-jari kerucut itu sama dengan panjang jari-jari tabung, yaitu setengah dikali 20 cm, hasilnya adalah 10 cm. Nah, selanjutnya diketahui bahwa tinggi tabung itu 15 cm. Karena tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, maka tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung, yaitu 15 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah volume tabung di luar kerucut. Nah, itu artinya akan kita hitung berapakah volume tabung dikurang dengan volume kerucut. Nah, sehingga akan kita cari volume dari masing-masing bangun ruang ini, yaitu berapakah volume tabung dan berapakah volume kerucutnya. Maka, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung volume tabung, di mana panjang jari-jari tabung sama dengan 10 cm dan tinggi tabung sama dengan 15 cm. Nah, untuk menghitung volume tabung dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Volume tabung sama dengan Pi dikali panjang jari-jari tabung dipangkatkan dengan 2 dikali tinggi tabung. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan panjang jari-jari tabung yaitu 10 cm dan tinggi tabung yaitu 15 cm ke dalam rumus ini. Maka volume tabung sama dengan Pi. Nah, untuk nilai Pi di sini kita gunakan 3,14 karena panjang jari-jari dan tingginya itu bukan merupakan kelipatan dari 7.
kemudian dikali dengan panjang jari-jari tabung dipangkatkan dengan 2, yaitu dikali dengan 10 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan tinggi tabung, yaitu dikali dengan 15 cm. Nah, langkah selanjutnya sama dengan 3,14 dikali dengan hasil dari 10 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 100 cm persegi. Kemudian dikali dengan 15 cm. Nah, hasil dari 3,14 dikali dengan 100 cm persegi adalah 314 cm persegi. Kemudian 314 cm persegi dikali dengan 15 cm, hasilnya adalah 4710 cm kubik. Jadi didapat bahwa volume tabung yang mempunyai panjang jari-jari 10 cm dan tinggi 15 cm ini adalah 4710 cm kubik. Nah, langkah selanjutnya akan kita hitung berapakah volume kerucut ini, di mana panjang jari-jari kerucut itu sama dengan 10 cm dan tinggi kerucut sama dengan 15 cm. Nah, untuk menghitung volume kerucut itu dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi dikali panjang jari-jari kerucut dipangkatkan dengan 2 dikali tinggi kerucut. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari panjang jari-jari kerucut yaitu 10 cm dan tinggi kerucut yaitu 15 cm ke dalam rumus ini. Sehingga volume kerucut sama dengan 1/3 dikali dengan pi, yaitu dikali dengan 3,14, kemudian dikali dengan panjang jari-jari kerucut dipangkatkan dengan 2, yaitu dikali dengan 10 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan tinggi kerucut, yaitu dikali dengan 15 cm. Nah, perhatikan bahwa 15 cm ini bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 5 cm. Sehingga didapat 1 dikali dengan 3,14, hasilnya sama dengan 3,14. Kemudian dikali dengan hasil dari 10 cm dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 100 cm persegi. Kemudian dikali dengan 5 cm. Nah, selanjutnya hasil dari 3,14 dikali dengan 100 cm persegi adalah 314 cm persegi. Kemudian 314 cm persegi dikali dengan 5 cm, hasilnya adalah 1570 cm kubik. Maka didapat bahwa volume kerucut yang mempunyai panjang jari-jari 10 cm dan tinggi 15 cm ini adalah 1570 cm kubik. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat bahwa volume tabung sama dengan 4710 cm kubik dan volume kerucut sama dengan 1570 cm kubik. Maka, langkah terakhir tinggal kita hitung volume tabung di luar kerucut dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Volume sama dengan volume tabung dikurang volume kerucut. Selanjutnya tinggal kita substitusikan volume tabung sama dengan 4710 cm kubik dan volume kerucut sama dengan 1570 cm kubik ke dalam rumus ini. Maka volume sama dengan volume tabung yaitu 4710 cm kubik dikurang dengan volume kerucut yaitu 1570 cm kubik. Nah, hasil dari 4710 cm kubik dikurang dengan 1570 cm kubik adalah 3140 cm kubik.
maka didapat volume sama dengan 3140 cm kubik. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa volume tabung di luar kerucut adalah 3140 cm kubik. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Di dalam tabung terdapat dua kerucut yang sama, seperti pada gambar di samping. Jika tinggi tabung 14 cm dan diameternya 3 cm, tentukan volume tabung di luar kerucut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini terdapat sebuah tabung. Nah, di mana di dalam tabung ini terdapat dua buah kerucut yang mempunyai ukuran yang sama, di mana alas dari kerucut ini berimpit dengan alas tabung dan alas dari kerucut ini berimpit dengan atas dari tabung. Nah, diketahui bahwa tinggi tabungnya adalah 14 cm. Karena di dalam tabung ini terdapat dua buah kerucut yang mempunyai ukuran yang sama, maka tinggi kedua buah kerucut ini juga sama. Sehingga tinggi dari kerucut ini sama dengan setengah dari 14 cm, yaitu 7 cm. Maka tinggi kerucut sama dengan 7 cm. Nah, selanjutnya panjang diameter tabung adalah 6 cm. Maka panjang jari-jari tabung itu sama dengan setengah dari diameternya, yaitu setengah dari 6 cm, hasilnya adalah 3 cm. Sehingga panjang jari-jari tabung sama dengan 3 cm. Nah, karena alas dari tabung itu berimpit dengan alas kerucut, maka panjang jari-jari alas kerucut juga sama, yaitu 3 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah volume tabung di luar kerucut. Nah, itu artinya akan kita cari volume tabung dikurangi dengan 2 kali volume kerucut. Nah, sehingga di sini akan kita cari terlebih dahulu berapakah volume tabungnya dan berapakah volume kerucutnya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung volume tabung, di mana panjang jari-jari tabung itu sama dengan 3 cm dan tinggi tabung sama dengan 14 cm. Nah, untuk menghitung volume tabung ini dapat kita gunakan rumus. Volume tabung sama dengan Pi dikali panjang jari-jari tabung dipangkatkan dengan 2 dikali dengan tinggi tabung. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari panjang jari-jari tabung yaitu 3 cm dan tinggi tabung yaitu 14 cm ke dalam rumus ini. Maka volume tabung sama dengan Pi. Nah, untuk nilai Pi di sini kita gunakan 22/7 karena tinggi tabung itu sama dengan 14 cm merupakan kelipatan dari 7. Kemudian dikali dengan panjang jari-jari tabung dipangkatkan dengan 2, yaitu dikali dengan 3 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan tinggi tabung, yaitu dikali dengan 14 cm. Selanjutnya, 14 cm ini bisa kita bagi dengan 7. Maka hasilnya adalah 2 cm. Sehingga didapat
22 itu kita kalikan dengan 2 cm ini, hasilnya adalah 44 cm. Kemudian dikali dengan hasil dari 3 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 9 cm persegi. Maka didapat volume tabung sama dengan 44 cm dikali 9 cm persegi. Nah, hasil dari 44 cm dikali dengan 9 cm persegi, hasilnya adalah 396 cm kubik. Maka didapat bahwa volume tabung ini adalah 396 cm kubik. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari volume kerucut, di mana panjang jari-jari kerucutnya adalah 3 cm dan tinggi kerucutnya adalah 7 cm. Nah, untuk menghitung volume kerucut itu dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi dikali panjang jari-jari kerucut dipangkatkan dengan 2, kemudian dikali dengan tinggi kerucut. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan panjang jari-jari kerucut yaitu 3 cm dan tinggi kerucut yaitu 7 cm ke dalam rumus ini. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali dengan pi. Nah, untuk nilai pi di sini kita gunakan 22/7. Karena tinggi kerucut yaitu 7 cm merupakan kelipatan dari 7. Kemudian dikali dengan panjang jari-jari kerucut dipangkatkan dengan 2, yaitu dikali dengan 3 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan tinggi kerucut, yaitu dikali dengan 7 cm. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa 7 cm ini bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 1 cm. Sehingga didapat volume kerucut sama dengan 1/3 dikali dengan. Nah, hasil dari 22 dikali dengan 1 cm adalah 22 cm. Kemudian dikali dengan hasil dari 3 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 9 cm persegi. Sehingga didapat volume kerucut sama dengan 1/3 dikali 22 cm dikali 9 cm persegi. Nah, perhatikan bahwa 9 cm persegi ini bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 3 cm persegi. Sehingga didapat volume kerucut sama dengan 22 cm dikali dengan 3 cm persegi. Nah, hasil dari 22 cm dikali dengan 3 cm persegi adalah 66 cm kubik. Maka didapat bahwa volume kerucut ini adalah 66 cm kubik. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat bahwa volume tabung itu sama dengan 396 cm kubik dan volume dari masing-masing kerucut ini adalah 66 cm kubik. Maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung volume tabung di luar kerucut, di mana volume tabung di luar kerucut ini dapat kita rumuskan dengan volume sama dengan volume tabung dikurang dengan 2 kali volume kerucut. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan volume tabung sama dengan 396 cm kubik dan volume kerucut sama dengan 66 cm kubik ke dalam rumus ini. Maka volume sama dengan volume tabung yaitu 396 cm kubik dikurang dengan 2 kali volume kerucut, yaitu dikurang dengan 2 kali 66 cm kubik. Nah, selanjutnya volume sama dengan 396 cm kubik
dikurang dengan hasil dari 2 dikali dengan 66 cm kubik adalah 132 cm kubik. Sehingga didapat volume sama dengan 396 cm kubik dikurang dengan 132 cm kubik. Nah, hasil dari 396 cm kubik dikurang dengan 132 cm kubik adalah 264 cm kubik. Maka didapat volume sama dengan 264 cm kubik. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa volume tabung di luar kerucut adalah 264 cm kubik. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perubahan bangun ruang kerucut. Untuk materi, bagaimana cara menentukan selisih dari volume gabungan antara bangun ruang kerucut dan tabung. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.